Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lindra Wanis, SPD, calon guru penggerak Angkatan 8, berasal dari SDN 002 Logas, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan, Singingi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lindra Wanis, calon guru penggerak Angkatan 8, berasal dari SDN 002 Logas, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan, Singingi. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang pimpinan Kepala Sekolah SDN 002 Logas, yaitu Bapak Haris Muslihat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Pada kesempatan kali ini saya minta izin sama Bapak untuk meluangkan waktu melakukan wawancara mengenai bagaimana cara Bapak sebagai seorang pimpinan dalam pengambilan keputusan, terutama ketika menghadapi masalah-masalah atau kasus tentang dilema etika. Boleh ya, Pak ya? Oke, Pak. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi? Baik, permasalahan tersebut atau permasalahan ini sudah sering terjadi di lingkungan sekolah ataupun lingkungan organisasi lainnya. Di permasalahan tersebut yang namanya dilema etika atau bujukan moral, ya sebagai seorang pimpinan sekolah pasti akan menghadapi berbagai macam kasus masalah yang termasuk di dalamnya yaitu dilema etika dan bujukan moral. Nah, dilema etika kedua-duanya benar, tetapi saling bertentangan. Bujukan moral itu salah satunya benar. Mungkin untuk menangani kasus ini, saya akan mengidentifikasi dulu kasusnya seperti apa, karena untuk memutus suatu keputusan bijaksana dan baik atau harus identifikasi dulu masalah yang sedang berlangsung atau kita hadapi. Akan juga kita memanggil orang-orang tersebut yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, setelah mengetahui permasalahannya apa, yang dialami apa, anggap saja guru tersebut berarti kita harus membuat daftar pertanyaan agar bisa menjawab apa sih kasus yang tersebut dan mengidentifikasi dari daftar pertanyaan. Nah, kalau kasus tersebut tidak bertentangan dengan nilai moral ataupun sosial, itu bisa kita anggap dengan kasus dilema etika. Tapi kalau kasus tersebut misalkan tidak sesuai dengan daftar pertanyaan, berarti berlawanan atau termasuk kepada bujukan moral. Begitu kira-kira Bu Linda. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, ya ini yang seperti ini saya sampaikan tadi. Kadang dimana kita katakan berpihak itu masing-masing, pihak punya unsur kebenaran begitu, namun dalam hal saya memegang beberapa prinsip, yaitu bahwa ini seperti pepatah, seburuk-buruk manusia pasti ada sisi baiknya, sebaik-baik manusia pasti ada sisi buruknya.
hal tersebut sudah menjadi alami bagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang saya sosialisasikan di tempat saya bekerja biasanya, tempat saya bertugas, untuk memahami hal-hal seperti ini. Kemudian yang harus dipegang teguh adalah masalah nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya saya tidak boleh melupakan norma-norma, baik itu norma sosial maupun norma hukum atau regulasi-regulasi yang berlaku pada saat ini. Nah, mudah-mudahan dengan ternyata dan dengan adanya pemahaman nilai-nilai regulasi yang sedang berlaku, alhamdulillah kita dapat selesaikan dengan cara yang lebih menyenangkan ke semua. Dan itu tergantung biasanya tentang leadership seorang pimpinan. Kita tidak ada yang masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Begitu kira-kira Oke Pak. Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau prosedur untuk mengatasi masalah seperti ini, tidak ada prosedur yang baku, tidak ada ketentuan yang secara formal. Dan hal ini biasanya berlaku sesuai dengan kasus-kasus yang kita alami pada saat ini atau yang telah pernah terjadi gitu. Jadi kalau prosedur ini tidak ada prosedur yang baku, maksudnya pokok permasalahannya apa gitu. Memang langkah-langkah atau prosedur-prosedur itu tidak ada, namun prosedur yang saya maksud di sini adalah prosedur yang tidak berlaku untuk semua permasalahan. Jadi dilema karena ini juga tergantung berat ringannya permasalahan. Ulun yang sedang mengalami dilema juga sangat berpengaruh dengan kebijakan tersebut. Manusia ini ada beberapa tipe. Jadi kita sebagai pimpinan, itulah tadi yang saya katakan, leadershipnya yang dipertanyakan. Kita harus bisa memahami karakter gurunya seperti apa, karakter anggotanya seperti apa. Jadi itu yang perlu kita tekankan. Jadi kalau kita tidak bisa mengatasi masalah-masalah seperti ini, leadership kita lah yang akan dipertanyakan. Jadi kalau menurut kami tidak ada masalah atau kasus yang tidak bisa kita selesaikan. Begitu kira-kira begini. Oke Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau masalah efektif, kalau ada hubungannya dengan dilema etika, kategori permasalahan yang berhubungan dengan masalah biasa di dalam lingkungan sekolah atau kalau kita biarkan ini akan menjadi kasus yang luar biasa, akan merembet kepada masalah-masalah yang lain, bukan masalah dua per orang saja, tetapi akan berpengaruh kepada guru-guru yang lain. Artinya apa? Akan menjadi permasalahan yang begitu besar. Jadi dalam hal yang efektif dilakukan pertama ini menyelesaikan secara persuasif. Maksudnya secara pendekatan, secara kekeluargaan, karena di dalam lingkungan sekolah kita satu keluarga, satu atap, mau tidak mau menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara misalnya, itu dengan cara kekeluargaan. Bagaimana kita bisa menjadi sebuah keluarga dan teman-teman guru di kalangan pendidikan? Yaitu tadi dengan meningkatkan rasa cinta kasih sayang kita sesama rekan kerja kita kepada pimpinan
kita atau ke bawahan kita. Tidak ada masalah yang akan menjadi masalah yang contohnya tadi tentang yaitu dilema etika. Yang kedua, menggunakan kesadaran-kesadaran yang akan pentingnya memahami nilai-nilai perilaku, selanjutnya pemahaman visi misi sekolah, sehingga perilaku yang dimaksud tadi tidak ada terjadi di warga sekolah kita. Di warga sekolah kita itu memang harus mendahulukan rasa cinta kasih sayangnya, sehingga kasus-kasus di atas tadi tidak akan terjadi di lingkungan kita. Dan program nilai dan strategi atau regulasi-regulasi yang berlaku yang lebih efektif menurut saya yang sudah saya lakukan seperti yang terlibat itu tidak berdiskusi atau tidak ada pendekatan permasalahan apa, di mana, kemudian menurut mereka penyelesaian itu tidak, atau yang bagaimana sehingga kata pepatah jangan sampai terjadi rumah sudah penekuk berbunyi. Artinya apa? Permasalahan itu artinya apa? Permasalahan itu tidak selesai begitu Bu Linda. Oke Pak. Tadi Bapak katakan permasalahan itu dapat kita selesaikan dengan cara menanyakan permasalahannya, bagaimana cara yang terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau masalah tantangan, setiap masalah itu mempunyai tantangan. Tantangan dalam pengambilan keputusan itu berbeda-beda tergantung pihak-pihak yang terlibat menurut saya. Kemudian kita mempelajari masalah kasusnya seperti apa, baru kita bisa mengambil keputusan. Yang namanya keputusan tidak ada pihak yang diuntungkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, begitu. Oke Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk-bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik. Kalau di dalam menangani sebuah masalah, kita kan tidak tahu kapan masalah itu terjadi. Masalah apa yang akan terjadi. Jadi kita tidak ada penentuan jadwal khusus atau penyelesaian khusus tentang kasus dilema etika. Cuma di sini seandainya kalau ada masalah atau kasus terutama tadi tentang dilema etika, kita akan langsung menyelesaikan dan tidak menunggu waktu yang berlama-lama. Begitu kira-kira. Oke Pak. Pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi orang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, itu para wakil kepala sekolah dan guru yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan. Karena bagaimanapun yang namanya keputusan tentu diambil dari kesepakatan atau keputusan kita bersama. Begitu kira-kira. Oke Pak. Berikutnya Pak, dari semua hal-hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat kita
petik di sini adalah perlunya memperhatikan budaya lingkungan sekolah dalam mengambil keputusan. Kita sebagai pimpinan tidak ada membeda-bedakan guru A, guru C, D, tetapi yang perlu kita tekankan, guru yang rajin akan kita bina dan guru yang kurang rajin akan kita selalu gandeng bagaimana dia bisa mengikuti aturan-aturan yang telah kita terapkan selama ini. Begitu. Oke, Pak. Jadi dapat ya diambil kesimpulan setiap masalah yang ada di sekolah ini kita bergandengan tangan berkolaborasi dalam menyelesaikan sebuah masalah sehingga tujuan dari pembelajaran kita akan tercapai ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Semoga hari ini saya banyak mendapat pengalaman baru dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan ini Pak. Oke Pak, sukses selalu ya Pak ya dalam menjalankan kepemimpinan di sekolah ini. Sekian wawancara kita hari ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Lindra Wanis, calon guru penggerak angkatan 8 berasal dari SDN 002 Logas, Kecamatan Logas Tanah Kabupaten Pantan Singini. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang pimpinan Kepala Sekolah SDN 001 Perhentian Luas, yaitu bersama Bu Novita Siswenti SPB. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah, kabarnya. Alhamdulillah. Begini Bu, pada kesempatan hari ini, pagi ini saya minta izin untuk meluangkan waktunya mengenai wawancara bagaimana cara Ibu sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan, terutama ketika menghadapi masalah-masalah kasus tentang dilema etika. Boleh ya Bu ya? Oke Bu, langsung aja ya Bu untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi? Baiklah, dalam permasalahan tersebut, dilema etika atau rujukan moral, sebagai seorang pimpinan di sekolah pasti akan menghadapi berbagai kasus tadi yang termasuk dilema etika dan rujukan moral. Nah, dilema etika dua-duanya benar, tetapi saling bertentangan. Rujukan moral itu salah satunya benar. Mungkin untuk menangani kasus ini, saya akan mengidentifikasi dulu kasusnya seperti apa, karena untuk memutuskan suatu keputusan bijaksana dan baik itu harus diidentifikasi dulu. Perlu juga memanggil orang-orang tersebut yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, setelah mengetahuinya permasalahannya apa yang dialami, dianggap saja itu guru permasalahannya apa yang dialami, anggap saja guru itu berarti kita harus membuat daftar pertanyaan agar bisa menjawab apa sih kasus tersebut dan mengidentifikasi dari daftar pertanyaannya. Nah, kalau kasus tersebut tidak bertentangan dengan nilai moral ataupun sosial, itu bisa dianggap dengan kasus dilema etika. Tapi kalau kasus tersebut misalkan tidak sesuai dengan daftar pertanyaan atau berlawanan, itu termasuk rujukan moral. Itu kira-kira Bu Linda. Oke Bu. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Iya, ini seperti saya sampaikan tadi, kadang itu
masing-masing pihak itu punya unsur kebenaran. Begitu dalam hal ini saya memegang beberapa prinsip, yaitu bahwa ini seperti pepatah, seburuk-buruknya manusia pasti ada sisi baiknya. Begitu juga sebaliknya, sebaik-baiknya manusia pasti ada sisi buruk atau lemahnya. Jadi ini yang saya sosialisasikan di tempat saya bertugas untuk memahami hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang harus dipegang teguh adalah masalah nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya yang tidak boleh kita lupakan adalah norma, baik norma sosial maupun norma hukum atau regulasi-regulasi yang berlaku. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pemahaman nilai-nilai dan regulasi-regulasi yang sedang berlaku, alhamdulillah ini dapat diselesaikan dengan cara-cara lebih menyenangkan ke semua pihak. Itu. Berikutnya pertanyaannya itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Kalau prosedur, tidak ada prosedur yang baku. Maksudnya pokok permasalahannya apa? Memang langkah-langkah atau prosedur-prosedur itu pasti ada. Namun prosedur yang saya maksud di sini adalah prosedur itu tidak berlaku untuk semua permasalahan, dilema, karena ini juga tergantung berat ringan permasalahan. Oknum yang sedang mengalami dilema juga sangat berpengaruh dengan kebijakan tersebut. Teman ini, manusia ini bermacam-macam karakter. Dalam hal ini saya juga perhatikan dalam menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik, dengan mencari solusi yang terbaik, tidak merugikan sebelah pihak. Nah, begitu kira-kira. Oke. Jadi prosedurnya itu tergantung bagaimana atau seperti apa jadi. Oke. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau efektif begitu, kalau berhubungan dengan dilema etika dan kategori permasalahan yang berhubungan dengan masalah biasa di lingkungan sekolah, kalau dibiarkan tentu juga akan menjadi kasus yang luar biasa nanti jadinya begitu. Jadi artinya akan menjadi permasalahan besar begitu. Jadi hal-hal yang efektif dilakukan, yang pertama penyelesaiannya secara persuasif. Maksudnya itu secara pendekatan dengan rasa kekeluargaan. Karena di dalam lingkungan sekolah ini kita satu keluarga. Mau tidak mau kita menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara, kekeluargaan itu sendiri. Jadi bagaimana kita menjadi anggota sebuah keluarga dan teman-teman guru, tenaga kependidikan. Yang kedua, menggunakan kesadaran-kesadaran akan pentingnya memahami nilai-nilai yang berlaku. Selanjutnya, melalui pemahaman visi dan misi sekolah kita seperti apa, sehingga perilaku warga sekolah itu yang memang mau tidak mau ya harus bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan program-program dan nilai-nilai serta regulasi-regulasi. Nah, itu yang lebih efektif menurut saya, yang sudah saya lakukan seperti itu maksudnya. Jadi pihak yang terlibat itu diajak berdiskusi permasalahannya apa, di mana, kemudian menurut mereka penyelesaian terbaik itu bagaimana, sehingga nilai kebajikan universal yang bertentangan, karena itu perlu analisis mendalam sebelum pengambilan keputusan. Kita kolaborasikan dengan teman-teman bagaimana terbaiknya gitu ya Bu ya. Oke, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu berbeda-beda, tergantung dan pihak-pihak yang terlibat menurut saya. Pertanyaan berikutnya,
dan juga tergantung permasalahannya seperti apa dapat diselesaikan hari itu, selesai hari itu, tidak menunda-nunda seperti itu dalam itu. Oke, Bu. Jadi semua masalah, misalnya dengan masalah, kita kalau ada saat itu kita selesaikan saat itu juga, gitu ya, Bu, ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Kata kunci yang pertama yaitu fungsi teladan seorang kepala sekolah. Jadi fungsi teladan kepala sekolah, seorang kepala sekolah tentu harus punya teladan terlebih dahulu dalam hal berdisiplin, dalam hal mengambil keputusan, harus berpegang teguh pada kesepakatan bersama yang sudah dibuat. Jadi begitu menurut saya. Jadi kata kuncinya di sana, saya sebagai kepala sekolah, yang pertama saya sendiri misalnya tidak disiplin, saya sendiri tidak tegas terhadap hasil kesepakatan, saya sendiri tidak terbuka, saya tidak akuntabel pada teman-teman. Jadi ini sangat berdampak buruk pada saya dan juga dalam menyelesaikan dilema etika di sekolah yang saya pimpin. Selanjutnya berbicara tentang orang, siapa yang bisa membantu ini juga kembali ke permasalahan. Misalnya masalah jam pelajaran dan jam mengajar dulu. Itu tentu yang lebih dekat dengan saya itu bidang kurikulum. Misalkan kalau ada kasus-kasus yang lainnya, masalah guru, kita cari siapa teman yang dekat dengan guru tersebut. Tentu yang terpenting diselesaikan dengan arif dan bijaksana. Begitu. Oke. Pertanyaan berikutnya, Bu. Jadi tadi menjelaskan sebuah kasus itu kita selesaikan tergantung permasalahan. Kalau permasalahan jam mengajar, Ibu akan dibantu oleh bidang kurikulum. Dan kalau masalah teman, guru lain, Ibu akan mencari solusinya atau mencari teman yang terdekat dengan guru tersebut ya. Itu ya. Oke, Bu. Pertanyaan berikutnya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Kalau mengenai pembelajaran yang saya dapat, banyak pembelajaran yang didapat dipetik dan hikmah yang dapat saya ambil dari permasalahan pengambilan keputusan dalam dilema etika. Di antaranya adalah pendewasaan, karena di sana butuh ketenangan, butuh kesabaran. Jadi di sana itu menurut saya kontrol emosional kita sangat tertantang. Jika kita berhasil menaklukkan kasus-kasus dilema etika dan bukti moral yang terjadi itu, disitulah menurut saya kita naik kelasnya. Pertama, pendewasaan diri pasti terjadi. Salah satu kontrol sosial kita akan terbentuk melalui bagaimana upaya kita menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika yang terjadi di organisasi ataupun sekolah yang kita pimpin. Begitu yang saya rasakan, Bu. Kemudian perlu juga memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan sebuah masalah berdasarkan nilai-nilai kebajikan tanpa merugikan pihak manapun. Oke, baik Bu. Terima kasih atas jawaban-jawaban terbaiknya, atas sharingnya tentang pengalaman Ibu selama Ibu menghadapi kasus-kasus dilema etika dan hubungan moral yang sering terjadi di lingkungan sekolah Ibu ya. Jadi hari ini saya merasa senang, saya merasa bahagia karena bisa bertemu dengan pimpinan yang sangat bijaksana dalam pengambilan keputusannya, dan saya juga merasa banyak pengalaman yang saya dapat dari wawancara kita ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu atas wawancara ini. Saya mohon maaf atas kehilapan saya, atas kekurangan saya dalam wawancara hari ini. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya.
tugas demonstrasi kontekstual saya dalam mewawancarai dua kepala sekolah yang sangat-sangat luar biasa yang saya temui, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.